Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita semua bisa melaksanakan perkuliahan dengan lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Baik teman-teman semuanya, materi perkuliahan kita pada hari ini yaitu fungsi syahadatain. Di bab yang kelima ini kita akan sedikit menjelaskan apa fungsi dari syahadatain itu sendiri, khususnya untuk kehidupan individual dan kehidupan sosial kita. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya kita harus sadari bahwa selogis apapun argumen kita, selogis apapun suatu pendapat, jika berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu tertolak. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga surga." Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW mewariskan pada umatnya dua hal, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Semua umat Nabi Muhammad bisa menjadikan keduanya sebagai petunjuk agar tidak tersesat selamanya, dengan syarat mereka berpegang teguh dan menggenggam kuat agar tidak terlepas. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah secara keseluruhan, dan janganlah kamu bercerai-berai." Sadari, yaitu orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar, padahal sebenarnya ia keliru. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan, yakni fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini yaitu kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang individual maupun terhadap kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Artinya sejauh mana fungsi syahadatain ini untuk kehidupan kita, untuk kehidupan personal maupun kehidupan sosial kita. Yang pertama adalah fungsi yang pertama yaitu fungsi individual. Artinya syariat Islam yang dilakukan secara perorangan. Secara perorangan, syahadatain berfungsi sebagai yang pertama, yakni membebaskan dosa masa lalu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa persekutuan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Di sini semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah penerima taubat, kecuali dosa syirik. Allah mengampuni dosa hambanya melalui berbagai jalan.
Di antaranya yang pertama, berdoa memohon ampunan. Dosa yang diampuni oleh doa adalah dosa-dosa yang kecil, yang tidak ada aturan atau hukum perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua yaitu melalui proses takhim dan pertaubatan. Proses ini, dosa yang pengampunannya harus melalui takhim, adalah dosa yang ada ketentuan menurut syar'i. Udah ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu melalui pelaksanaan syariat-syaratain. Artinya orang yang belum masuk Islam masih dikatakan musyrik karena mereka masih memiliki dosa syirik. Yaitu syirik yaitu sikap seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan musyrik adalah orang yang memiliki sikap tersebut. Dan Allah tidak mengampuni sikap syirik tersebut seperti yang dijelaskan ayat yang di slide sebelumnya. Artinya selama seseorang memiliki sikap syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka segala amal perbuatannya tidak akan diterima kecuali dengan tauhidullah, yaitu meninggalkan semua pengabdian kepada apapun dengan segala bentuknya dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam syariat Islam, wujud dari tauhidullah adalah melaksanakan syariat-syaratain dan menetapinya. Yang kedua yakni membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Menurut Yusuf Qaradawi, apabila seorang telah melaksanakan syariat-syaratain, maka ia akan terbebas dari penghambaan diri terhadap segala sesuatu, benda atau makhluk apapun, kecuali penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kebebasan tersebut menghasilkan yang pertama, kemerdekaan jiwa manusia, pembentukan pribadi harmonis, sumber ketentraman jiwa, dan sumber kekuatan jiwa. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial syariat-syaratain dalam masyarakat muslim yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat muslim lainnya. Dalam sistem masyarakat atau peranata sosial, terbentuknya suatu masyarakat apabila ada unsur-unsur berikut. Yakni yang pertama, ikatan sosial, transaksi sosial, dan interaksi sosial. Yang pertama yakni ikatan sosial. Ikatan sosial adalah bagian dari sistem nilai yang telah disepakati kebenarannya oleh sistem sosial. Apabila seorang telah melaksanakan syaratain, berarti ia telah mengingatkan diri dengan suatu masyarakat yang bersumber kepada nilai dan aturan Allah, yaitu yang disebut dengan masyarakat Islam. Syaratain adalah fondasi al-Islam sebagai akidah dalam masyarakat muslim. Akidah artinya ikatan. Seseorang yang telah melaksanakan syaratain artinya dia telah mengikatkan diri dengan al-Islam. Syaratain juga dapat berfungsi sebagai dasar ikatan persaudaraan atau ukhuwah secara mukmin, ukhuwah imaniyah. Karena setelah melaksanakan syaratain, sesama muslim akan saling terikat dengan kalimat perjanjian dan sumpah yang diucapkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara
Sebab itu sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang kedua, yakni transaksi sosial. Syaratain menurut istilah juga dapat dikatakan sebagai baiat, perjanjian sumpah setia atau kontrak sosial. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 10 yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang sangat besar. Interaksi sosial akan terjadi apabila telah terjadi transaksi sosial. Transaksi sosial adalah perjanjian atau komitmen individu terhadap institusi masyarakat yang telah mapan secara struktural. Transaksi sosial atau kontrak sosial merupakan syarat pertama seseorang agar diterima sebagai anggota atau warga suatu lembaga masyarakat tertentu. Yang ketiga, yakni interaksi sosial, merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dan kelompok, antara kelompok dan manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial itu merupakan kunci dari sebuah kehidupan kita di muka bumi ini. Di dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial antara kelompok atau antara perorangan terikat oleh aturan sistem seperti yang dikatakan Mutahari. Suatu masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem, adat istiadat, dan serta hukum-hukum khas dan yang hidup bersama. Artinya, setelah seorang muslim memiliki ikatan sosial dengan masyarakat muslim, maka akan terjadi hubungan sosial atau interaksi sosial yang baik sesama muslim maupun dengan anggota masyarakat non-muslim. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi sosial muslim. Apabila seseorang telah melaksanakan syaratain, artinya dia telah terikat dengan al-Islam. Konsekuensinya, dia berkewajiban melaksanakan aturan atau ajaran yang ada dalam al-Islam atau Al-Quran. Dengan secara sosial, seorang muslim berkewajiban bermasyarakat sesuai etika dan ajaran muslim. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa perdamaian. Nabi Muhammad diutus menjadi rahmat segenap alam. Allah bersabda dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Penutup, Al-Islam akan menjadi rahmat bagi segenap alam apabila ajaran Islam dapat terlaksana dengan sempurna di atas muka bumi ini, sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik itu materi yang belum jelas maupun dari cara penyampaiannya yang belum sempurna. Kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu datang dari diri saya pribadi. Semoga apa yang disampaikan bisa teman-teman pahami. Jika ada beberapa hal yang masih belum paham, bisa teman-teman tanyakan di forum. Baik, saya tutup dengan doa.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.